Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa saat ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap di masa-masa Paskah seperti ini Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita. Tentu yang penting bukan soal merayakan seperti apa, tetapi hati yang diperbarui, siap untuk menjalani kehidupan, diutus dan diberkati Kristus. Saudara, saat ini saya akan mengajak untuk mencermati satu tema yang penting, yaitu dipulihkan, diberkati, diutus. Dipulihkan, diberkati, diutus menjadi saksi Kristus. Itulah tema kita pada saat ini. Berdasarkan Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 23. Saya ulangi, Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yang demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan sudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang penting dari bacaan kita? Apa hubungannya dengan kita? Yang penting yang pertama adalah dipulihkan. Para murid sudah semplah frustrasi karena Yesus disalib. Dan sekarang mereka melihat Yesus itu hidup. Yesus berkuasa. Taunya dari mana? Semua dikunci. Pintu-pintu jendela dikunci. Dan tiba-tiba Yesus jelek ada. "Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu." Dan tentu para murid menjawab, ya, kalau dalam bahasa sekarang, "Walaam shalom, walaam shalom." Saudara, dikunci pintu jendela, Yesus hadir. Itu berarti dia punya penuh kuasa. Mereka bersukacita karena Yesus hadir. Dan yang paling luar biasa adalah mereka dipulihkan. Dipulihkan. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Diembusi dengan Roh Kudus. Mereka dipulihkan, kemudian diberkati yang kedua dengan Roh Kudus. Ditiup. Mereka menerima Roh Kudus. Diberkati. Dan yang ketiga, mereka diutus menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, Yesus berkata, "Seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu menjadi saksiku." Secara saya senang dengan nas ini, kenapa? Karena ini menjadi bagian penting bahwa murid-murid itu bertemu langsung dengan Yesus. Dan Yesus yang hidup, Yesus yang Mesias, Yesus yang penuh kuasa. Saudara perhatikan ayat 23, dikatakan apa? Dikatakan begini, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Artinya,
mereka diberi otoritas ilahi. Jadi saudara, pada masa Paskah ini kita tidak hanya sedang merayakan Yesus bangkit. Tidak. Tidak cukup itu. Pada masa Paskah yang penting adalah kita harus merasa kita dipulihkan. Setelah pandemi, setelah banyak masalah, setelah banyak pergumulan, oh kita masih punya harapan dipulihkan. Dan kita diberkati karena Tuhan memberi bekal, yaitu Roh Kudus kepada kita. Dan kita diutus. Nah ini pertanyaannya. Apakah saudara dan saya merasa kita diutus? Ya kalau Bapak kan pendeta, betul. Tapi pendeta juga belum tentu merasa diutus. Mungkin dia menjadi pendeta karena pekerjaan, karena profesi, bisa juga kan? Jadi bukan karena diutus Kristus, tapi karena profesi, pekerjaan. Bagaimana? Pak, kalau kami yang bukan pendeta, betul sama juga. Pertanyaannya sama, apakah di dalam kehidupan kita, baik pendeta, baik pedagang, baik wira swasta, baik pegawai negeri, atau siapapun, apakah kita dalam bidang kita merasa diutus oleh Kristus menjadi teladan. Diutus untuk bersaksi, menjadi saksi. Saudara, ada seorang ibu, maaf dia bukan pegawai, dia cuma jualan sayuran keliling. Dia pakai sepeda ontelnya itu dan dia keliling di perumahan sebelah sini, lalu perumahan sebelah sana. Yang luar biasa adalah ibu ini tekun. Anaknya ada, kalau tidak salah 2 ya, itu kuliah semua. Suaminya sudah meninggal. Jadi dia kerja sendiri. Tapi dia nikmati meskipun jam 3 harus tinggalkan rumah. Lalu belanja di pasar yang masih sangat pagi. Kemudian nanti jam 5, sebelum jam 5 dia sudah keliling. Dan dia sukacita. Dia menjadi pedagang sayur keliling dengan sukacita. Anaknya dididik dengan baik, dengan sukacita. Dan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Yang luar biasa adalah dia sering menolong orang yang kadang-kadang tidak mampu membayar. Saudara, ketika dia meninggal, dan pendeta dan orang-orang itu melayani untuk pemakaman, banyak orang lain yang bukan warga gereja datang dan bercerita, ibu ini banyak menolong kami, saya sangat kehilangan. Lalu dia cerita, karena sering datang tepat, kadang kami belum bayar, dia masih kasih utang lagi, dan akhirnya baru kita bayar setelah itu. Lalu dia cerita, ibu ini sangat ramah dan baik. Cuma pedagang sayur, maaf ya. Dia bukan pejabat, tidak pernah jadi majelis, apalagi jadi pendeta, enggak. Tapi dengan profesinya, dia bersaksi bahwa Yesus di dalam dirinya, dia pedagang sayur pengikut Kristus. Dia bukan pedagang sayur biasa. Maka si penatua diaken, majelis kelompoknya, pendetanya mendengar. Ketika dia meninggal, orang datang banyak sekali satu persatu menangis cerita tentang kebaikan ibu itu. Dan mereka melihat pedagang sayur keliling Kristen ini beda karena dia milik Kristus. Saudara, hari ini saya tantang. Saudara pasti lebih dari itu. Saya dan saudara lebih dari itu. Apakah saya dan saudara mau menjadi saksi Kristus? Jangan salah. Menjadi saksi Kristus adalah hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan diartikan harus jadi majelis atau harus jadi penatua diaken atau pendeta. Kalau bisa bagus itu. Tapi tidak selalu begitu. Ingat, ada ibu dalam Alkitab kan? Yang penjahit itu. Ya, yang ketika dia meninggal datang nih orang pada zaman Rasul Paulus. Itu. Dan sama kan kisahnya cuma tadi ibu penjual sayur. Ya mereka banyak ditolong. Tabita kan namanya. Ya ada di Alkitab. Jadi menjadi yang diutus Kristus berarti hidup yang baik seperti yang Kristus mau. Dipulihkan, diberkati, diutus. Dan ini berlaku untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin tak hanya menjadi Kristen, tapi dipulihkan, diberkati, dan diutus. Seperti Tabita pada zaman rasul-rasul, seperti ibu penjual sayur yang tadi diteladankan, seperti banyak yang kami lihat. Kami ingin menjadi diri kami yang tetap menjadi pengikut-Mu dan diutus Kristus. Semoga kami dimampukan dan Roh Kudus memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan kami, jadikanlah kami utusan-utusan Kristus. Itulah sukacita Paskah yang sesungguhnya. Haleluya. Amin.